Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Sudah lahir sejak tahun 1970-an. Apa yang membuat mobil ini masih bertahan sampai sekarang dan bahkan gak punya saingan langsung yang mengancam tahta dia sebagai raja segmen MPV? Bermula dari mobil komersil hingga sekarang jadi mobil penumpang, apa sih yang menyebabkan mobil ini gak ada matinya? Untuk itu, ikuti video ini sampai habis karena kami akan bahas 5 alasannya. Faktor pertama yang membuat nama Kijang Innova begitu kuat di Indonesia adalah faktor sejarah. Nah, Kijang ini mungkin saking melekatnya di mindset masyarakat Indonesia, dia mungkin jadi satu-satunya mobil yang dikenal multi generasi dan banyak kelompok usia. Misal, kalian umur 20-an pasti tahu Kijang Innova. Orang tua kalian umur 40-an pasti tahu Kijang. Kakek nenek kalian mungkin 70-an pasti nggak asing dengan nama Kijang. Nama yang begitu melekat sebenarnya hal yang wajar untuk sebuah produk yang sudah terasa manfaatnya untuk masyarakat luas dan udah bersama dengan kita sejak lama. Dan kalau kasus pada Kijang Innova ini, dia pertama kali lahir tuh tahun 1977 ketika bentuknya masih seperti ini. Ketika masih banyak dari kalian yang mungkin belum lahir ketika Kijang pertama kali ada dan mungkin usia kakek nenek kalian baru menginjak dewasa. Mobil ini sudah tenar. Nah, setelah itu Toyota nggak berhenti berinovasi dengan menghadirkan Kijang Innova sampai mobil penumpangnya yang kita kenal sekarang. Jadi kalau ditanya, alasan pertama yang membuat nama Kijang nggak ada matinya adalah karena nilai historisnya yang nggak cuma kuat dan panjang, tapi juga manfaatnya yang terasa selama hampir 50 tahun untuk berbagai kalangan masyarakat. Makanya nggak heran nama Kijang sampai sekarang kalau kita dengar, itu kita udah langsung percaya dan terasa akrab. Kijang baru. Tapi hanya mengandalkan nama besar dan nilai sejarah nggak mungkin membuat Innova bisa begitu dominan sampai sekarang. Sampai-sampai nggak ada pabrikan lain yang berani bersaing langsung menempatkan produknya untuk melawan si Innova ini. Sejarah Kijang Innova yang unik di mana dia bermulai dari mobil pengangkut barang itu sebenarnya sebuah keuntungan buat si Innova yang sekarang udah menjadi mobil penumpang. Dan itulah poin kedua kita di mana kita akan bahas Kijang Innova, si MPV yang MVP. Kijang itu sebenarnya bermula ketika Toyota melihat peluang waktu itu di Indonesia bahwa Indonesia waktu itu menjadi negara berkembang yang sedang sibuk membangun ya tahun 70-an ya. Dia melihat kayaknya nih negara Indonesia perlu sebuah mobil pengangkut barang yang bisa membantu mobilisasi keperluan-keperluan pembangunan. Hadirlah waktu itu pemerintahan Indonesia bekerja sama dengan Toyota melahirkan yang namanya Kijang, yang konon merupakan singkatan dari kerjasama Indonesia-Jepang. Kalau tadi kalian lihat, Kijang itu jadi mobil komersil hanya pada generasi pertamanya. Lanjut di generasi keduanya yang lahir pada tahun 1981 atau 4 tahun setelah generasi pertama keluar, dia udah menjadi mobil penumpang. Dan mobil penumpang Kijang pertama keluar itu langsung sukses memikat hati para konsumen yang membutuhkan mobil pengangkut penumpang kala itu. Dan karena dia merupakan dasarnya adalah mobil komersil, gak heran kalau Kijang sejak dia lahir pertama kali jadi mobil penumpang sudah mengedepankan nilai kepraktisan dan multifungsi. Percepat zaman ke tahun 2000-an di mana sekarang udah banyak pabrikan yang bikin MPV untuk saingin Innova, tapi tetap aja kami belum bisa menemukan satu mobil pun yang bisa menjadi ancaman resmi buat Innova dalam menandingi kepraktisannya dan multifungsinya mobil keluarga yang satu ini. Lagian mobil apa lagi yang dipakai sendiri cocok, dibawa mudik ke sama keluarga besar enak, dibawa angkut barang banyak muat, disiksa nggak sayang, dan belakangan ini mobil Innova ini lagi banyak diincar sama anak muda untuk dijadiin cumi darat. Makanya kami berkesimpulan bahwa nggak ada satupun mobil saat ini yang bisa menandingi multifungsinya si Innova ini. Makanya kami juluki dia sebagai MVP-nya MPV. Karena segala kalangan bisa terpenuhi kebutuhannya hanya dengan punya satu mobil ini, jenis MPV ini, dan itu hanyalah Kijang Innova. Dan alasan ketiga kenapa kami yakin Kijang Innova itu nggak bakal ada matinya, karena Kijang Innova udah menjadi standar kenyamanan untuk mobil keluarga di Indonesia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dimana kalau orang-orang Indonesia cari mobil keluarga yang menurutnya benchmark atau standar kenyamanan itu udah senyaman apa, itu Innova bisa jadi standar yang sangat-sangat bagus. Apalagi sekarang Innova udah jadi penggerak depan Zenix yang lebih mengedepankan kenyamanan berkendara. Tapi gak cuma itu, sejak Reborn dan sebelumnya juga memang Innova udah nyaman dibandingkan mobil-mobil keluarga MPV yang ada di pasaran.
Nah, tapi lebih tepatnya apa aja sih yang membuat Innova bisa dipandang sebagai standar kenyamanan mobil keluarga? Pertama, posisi duduk untuk pengendaranya dulu, karena pasti yang mengendara atau memiliki Innova duduknya di sini nyetir. Posisi pengendara Innova itu sudah jauh improve di setiap generasinya, dari dulu sampai sekarang menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan lebih ergonomis untuk pengendaranya. Fitur-fitur semua gampang disentuh, dikendalikan dari sini, dan yang lebih enaknya lagi nggak cuma masalah posisi berkendara, dia juga punya banyak tempat kompartemen. Untuk Zenix ini ada kompartemen di sebelah sini cup holder, ada open kompartemen di sini, ada laci di sini, dan di sebelah sini, dan ada cup holder lagi di sini, dan juga dia punya konsol box tengah yang besar. Selain itu juga ada cup holder lagi di sebelah sini. Jadi Innova yang dari dulu sampai sekarang itu memang mengedepankan kepraktisan, fungsionalitas, dan kenyamanan penumpang di dalamnya. Tapi kami nggak cuma berhenti sampai di Zenix saja, karena dari Innova Reborn kalian juga udah bisa lihat banyak juga tempat-tempat penyimpanan, kompartemen, dan memang posisi duduknya juga nyaman karena sudah bisa diatur tilt ataupun teleskopik. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Yang namanya Kijang Innova rata-rata punya ground clearance yang cukup tinggi untuk kita bisa merasa nyaman nyetir melewati medan jalan yang kadang suka berantakan, jadi nggak takut diserut bagian bawah. Dan juga untuk penumpang di baris 2 duduk sini berasa lega. Dan gak cuma itu, tapi duduk di baris 3 Innova kita mendapatkan headroom dan legroom yang lebih lega dari kebanyakan mobil keluarga yang ada di Indonesia. Gak cuma itu, dia juga punya bantingan yang bisa dibilang empuk dan nyaman untuk ditumpangi oleh kapasitas full. Sering nyaman untuk ditumpangi, Innova yang kini kita kenal juga sudah berinovasi lebih lanjut sehingga memiliki banyak fitur yang tadinya gak ada di Kijang Innova, seperti rear seat entertainment system, sunroof, ada juga captain seat dengan electric leg rest untuk Zenix ini, dan beberapa fitur canggih lainnya yang juga sudah kita temukan di tipe tertinggi Innova Reborn tahun sebelumnya. Jadi dari tahun ke tahun, generasi ke generasi, Innova memang membuktikan mereka menghadirkan mobil keluarga yang memang sesuai pas dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, yaitu dari segi kenyamanan ataupun fitur-fitur pelengkap yang mendukung menjadi rasa berkendara yang lebih enak selama perjalanan. Gak heran kalau sampai sekarang Innova ini menurut kami gak ada matinya. Dan alasan keempat kenapa kami yakin Innova gak akan ada matinya adalah karena Toyota sudah menyematkan mesin yang tepat untuk pasar Indonesia. Kita sudah tahu Innova dari dulu punya dua mesin yang terkenal, yaitu mesin bensin dan mesin diesel. Walaupun mesin bensinnya tenaganya tidak sebesar atau segalak mesin dieselnya yang terkenal, tapi mesin Innova dengan mesin diesel ini cocok buat kalian yang mencari mobil keluarga yang nyaman seperti yang kami sudah sebutkan dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Walaupun ada beberapa orang yang bilang mesinnya boros, tapi mesin 2000 cc kita nggak bisa ekspektasi seirit 1500 cc. Lagi pula mesin 2000 cc Innova ini juga sudah cukup bertenaga untuk kalian bawa ke berbagai medan. Lalu kita punya Innova dengan mesin diesel. Innova mesin diesel ini udah nggak perlu kalian cari-cari lagi, reputasinya terkenal. Dia disenangi karena tenaganya besar, melibas berbagai jalanan atau tanjakan semua pasti bisa. Ditambah sekarang lagi baik diincar anak muda karena buat dimodif-modif menjadi cumi darat yang memang cukup asik ya untuk kita kulik-kulik lebih lanjut. Tapi karena kita nggak bahas sana, kita lanjut ke bagian yang Zenix. Tapi sebelum kita lanjut ke bagian Zenix, gue hampir lupa. Mesin Innova di sini juga banyak disukai orang karena dia juga disalurkan tenaga yang dihasilkannya ke penggerak roda belakang. Beda dengan Innova terbaru yang nanti akan kita lihat, Innova Reborn atau Innova generasi terakhir penggerak belakang ini adalah karakter mesin yang disukai oleh masyarakat Indonesia karena menilai kontur jalan di daerah itu berbeda dengan perkotaan di mana jalanannya cenderung lebih mulus dan datar. Dan Innova Reborn dengan penggerak belakangnya masih diyakini masih cocok sampai sekarang untuk digunakan pulang kampung atau berbagai daerah yang mungkin kontur jalannya lebih variatif. Dan itu dia kenapa mesin Innova ini masih banyak dicari oleh orang-orang. Oke, tapi Innova sekarang nggak cuman bensin atau diesel. Seiring berkembangannya zaman, Toyota kini mengeluarkan Zenix, Innova bermesin bensin yang ditopang dengan baterai berukuran kecil sehingga mereka menyebutnya ini sebagai kendaraan hybrid. Nah, kalau mobil mesin ini sih memang cenderung teknologi baru ya. Kita masih belum bisa bicara banyak karena secara pengujian waktu juga belum teruji seperti Reborn atau Innova generasi sebelumnya. Tapi satu hal yang pasti, kalau kalian yang mau cari irit dan transisi seperti mobil listrik, mungkin Innova ini bisa menjadi pilihan yang tepat selama perjalanan perkotaan kalian. Mengingat ini juga Innova pertama yang menggunakan penggerak depan. Sempat dihujat oleh netizen, tapi Toyota meyakini
ini adalah masa depan yang akan dicari oleh keluarga-keluarga di Indonesia. Dan menilai dari beberapa puluh tahun terakhir di mana Toyota selalu berhasil membuat Innova laku keras, kami juga cukup optimis Innova yang ini adalah menjadi pilihan yang tepat di masa yang akan datang. Dan tentunya 4 alasan yang sudah kami bahas sebelumnya tidak akan berguna di mata orang-orang Indonesia jika tidak ditopang dengan alasan terakhir kenapa Innova atau Kijang Innova ini nggak akan mati-mati, yaitu perawatannya yang murah. Nah, Innova ini kebetulan mungkin kan juga sudah tahu ya, perawatan mobil Toyota itu cenderung murah. Dan itu disebabkan oleh banyak hal, karena mereka juga sudah lama mendevelop mobil ini. Dia menggunakan sharing part yang banyak dengan mobil-mobil Toyota lainnya sehingga cost produksi bisa ditekan. Dan juga untuk Innova ini khususnya yang reborn, kami sudah pernah melakukan video komparasi dengan Alphard tahun lama untuk membandingkan biaya perawatan mana yang lebih murah, apakah Innova reborn atau Alphard model lama. Dan kami nyamperin bengkel umum untuk mencari tahu angkanya, dan memang masih lebih murah Innova reborn, padahal tahunnya lebih muda, teknologinya lebih baru. Untuk ukurannya, saat kami tanya ke bengkel tersebut, kalau nggak salah itu ganti kampas rem, itu yang kalian perlu ganti aja, belum tentu ya lebih dari setahun sekali ya, itu nggak nyampe 1 juta. Kalau ganti oli itu cuma sekitar 500 sampai 700 ribu. Ganti filter bensin itu juga nggak nyampe 1 juta. Spuring 100 ribu. Ganti fan belt itu cuman 500 ribu kurang lebih. Jadi memang buat kalian yang masih belum akrab dengan perawatan Toyota, mungkin tenang aja. Pilih mobil Innova ini atau Kijang, itu nggak ada yang perawatannya mahal. Khususnya yang nyampe reborn ini ya. Kalau Zenix kan cenderung mobil baru. Tapi kami pun cukup yakin bahwa Toyota tetap mengedepankan keunggulan mereka dibandingkan merek-merek lain, yaitu perawatannya itu suku cadangnya yang lebih murah, tapi juga mudah didapatkan dimanapun kalian berada, dengan jaringan bengkel yang sudah tersebar luas di Indonesia. Jadi beda dengan pabrikan lain atau rivalnya Innova yang lain yang mungkin bisa memberikan atau menawarkan fitur dan kenyamanan yang sejajar dengan Innova, tapi perawatannya mungkin belum bisa menandingi Toyota yang sudah berakar di Indonesia. Jadi itulah 5 alasan yang membuat menurut kami yakin bahwa Innova tidak akan ada matinya. Karena 5 alasan tersebut saling berhubungan dengan erat dan juga sangat sulit untuk dikalahkan oleh pesaing-pesaing atau brand-brand lain yang ada di tanah air saat ini. Nah, buat kalian yang pengen cari Kijang Innova langsung setelah nonton video ini, karena kami punya beberapa model seperti Reborn, Zenix, dan Kijang Innova Barong juga ada, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor, dan juga jangan lupa ikuti sosial media kami yang ada di sini. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.